Halo, pernah nggak sih Anda kepikiran gitu, apa ya yang bikin orang terus maju aja, walau kayaknya susah banget, padahal tujuannya mungkin masih jauh? Hmm, Nah, hari ini kita mau coba kupas salah satu em, elemen kunci dari grit atau ketangguhan, yaitu tujuan atau purpose. oke. Sumber kita masih dari buku Grit-nya Angela Duckworth. Kita fokus ke bab soal purpose ini. Menarik ini. Dan perlu digarisbawahi ya. Tujuan di sini tuh bukan sekedar ambisi pribadi loh. Oh, bukan ya? Bukan. Dalam riset Duckworth, tujuan yang nyambung ke grit itu adalah niat. Niat tulus buat berkontribusi Kontribusi ke? ke kesejahteraan orang lain. Nah, ini yang bikin beda. Yang ngasih makna lebih dalam gitu dibanding cuma ngejar target buat diri sendiri. Nanti kita lihat deh gimana cara kerjanya. Ah, jadi ingat perumpamaan lama itu ya, 3 tukang batuk. Oh ya, yang itu. Yang kedua bilang bangun tembok. Terus yang ketiga, Yang ketiga bilang lagi bangun rumah Tuhan. Pekerjaannya sama persis, tapi maknanya, wih beda banget. betul, ada yang lihat sebagai kerjaan biasa, ada yang karir, ada yang panggilan atau calling. Nah, tujuan ini kayaknya deket banget sama ide panggilan itu ya. Coba kita gali lagi yuk. Boleh. Mungkin kita mulai dari bedain dulu ya antara tujuan sama kesenangan sesaat. Oke, gimana tuh bedainnya? Ada namanya kebahagiaan hedonis, itu ya. Cari seneng-seneng aja, cari nikmat. Oke. Terus ada kebahagiaan eudaimonis. Nah, ini yang cari makna, cari tujuan hidup. Riset Duckworth itu nunjukin terus-terusan. Gimana? Orang yang hidupnya lebih didorong sama tujuan, skor gritnya cenderung lebih tinggi. Oh gitu ya, lebih tinggi dibanding yang fokusnya ke seneng-seneng tadi. Iya, bukan berarti senang-senang itu nggak boleh atau nggak penting ya. Sama sekali nggak, tapi tujuan ini loh yang ngasih kayak bahan bakar ekstra buat jangka panjang. Apalagi pas kondisi lagi sulit. Hmm, tapi beneran nih hanya tujuan mulia kayak gitu yang bikin tangguh? Kayaknya banyak juga orang sukses yang kelihatannya didorong ambisi pribadi atau ya kesenangan. Gimana riset Duckworth bedainnya? Mungkin contoh Antonio Galloni yang kritikus anggur itu bisa bantu jelasin? Pertanyaan bagus itu. Risetnya nggak bilang ambisi itu nggak ada gunanya. Tapi grit yang paling awet, yang paling tahan banting, itu seringkali punya lapisan ini, lapisan kontribusi. Lapisan kontribusi. Kayak Galoni itu, dia cinta anggur, jelas banget, kesenangan pasti ada. Tapi gritnya dia, dorongan buat terus belajar, terus eksplorasi, terus nulis review, itu datangnya dari keinginan bantu orang lain. Bantu gimana? Jadi ada kesenangan pribadinya, tapi ada juga tujuan yang lebih gede dari dirinya sendiri. Oh, oke, masuk akal. Itu nyambung banget sama risetnya Amy Wrzesniewski soal cara orang mandang kerjaannya ya. Iya, yang soal job, career, atau calling itu kan? Betul, yang lihat kerjaannya sebagai panggilan, jadi ada makna, ada kontribusi, itu katanya gritnya paling tinggi, kepuasan hidupnya juga. Dan ini berlaku di semua jenis pekerjaan kan ya? Tepat sekali, bisa jadi sekretaris, bisa jadi penjaga kebun binatang, apa aja. Yang penting itu bukan jabatannya apa. Tapi, Tapi persepsi subjektif orang itu sendiri. Gimana dia memaknai pekerjaannya. Makanya ada istilah keren, job crafting. job crafting apa tuh? Semacam kita merakit ulang pekerjaan kita sendiri. Secara aktif kita ubah dikit-dikit tugasnya, atau cara interaksi sama orang, atau cara kita mikirin kerjaan itu. Biar lebih nyambung sama nilai-nilai kita, sama tujuan kita yang lebih besar itu. Wah, menarik ya. Jadi kita punya peran aktif gitu ya, nggak cuma nerima kerjaan apa adanya. Tapi kadang kan susah ya, kejebak Serius. rutinitas. Memang tantangan. Dan kayaknya tujuan ini nggak selalu ujuk-ujuk muncul gitu aja ya, nggak langsung jelas dari awal. Seringnya sih gitu, nggak langsung klik. Di buku ini ada contoh bagus. Si Joe Leader, insinyur subway di New York. Oke, gimana ceritanya? Awalnya dia kerja, ya buat bayar utang aja. Kerja biasa. Terus, lama-lama dia jadi tertarik sama aspek teknisnya. Mulai seru tuh. Terus? Nah, puncaknya pas dia sadar, gila ya, kerjaan gue ini ngerakin jutaan orang tiap hari. Ada dampak sosialnya. Disitulah kerjaannya jadi panggilan buat dia. Wow, jadi bertahap gitu ya? Iya. Atau ada lagi, Michael Baim, seorang dokter. Dia punya minat pribadi ke mindfulness. Awalnya buat diri sendiri aja. Terus dia coba gabungin itu ke praktek dokternya buat bantu pasien. Pas dia lihat hasilnya, lihat gimana itu bantu orang lain. Nah, di situ panggilannya jadi makin kuat, makin jelas. Jadi polanya mirip ya? Mulai dari minat pribadi dulu? Betul. Terus dikembangin lewat pengalaman, praktek.
Dan akhirnya jadi makin mantep pas kita lihat, ternyata ini bisa berguna buat orang lain ya. Kesadaran akan kontribusi itu yang ngunci. Oke, jelas banget polanya. Terus kenapa sih? Kok bisa kemampuan ngelihat kontribusi ini bikin kita jadi lebih tangguh? Mekanismenya gimana di dalam diri kita? Nah, ini risetnya Adam Grant kasih pencerahan bagus. Kayaknya ada semacam sinergi gitu. Sinergi antara apa? Antara kita beneran suka sama kerjaan kita, ada ketertarikan dari dalam diri kita, itu namanya motivasi intrinsik, dan di saat yang sama, kita punya dorongan kuat buat bantu orang lain, atau kasih dampak positif lewat kerjaan itu. Itu motivasi prososial. Jadi dua-duanya penting. Suka kerjaannya, plus pengen bantu orang lain lewat kerjaan itu. Menurut Grant ya, kombinasi dua ini yang katanya menghasilkan ketekunan sama kinerja yang luar biasa. Apalagi pas lagi nemu hambatan atau tantangan. Jadi kayak dapat bahan bakar double gitu ya. Dari dalam diri sendiri, sama dari luar, dari dampak ke orang lain. Studi David Yeager ke siswa-siswa itu juga nunjukin hal mirip kan ya? Betul. Yang waktu itu siswa diminta mikirin gimana pelajaran mereka bisa berguna buat dunia, gitu kan? Iya, hasilnya mereka jadi lebih rajin belajar, nilainya juga lebih bagus. Nah, itu dia. Jadi, nyambungin apa yang kita kerjain sehari-hari sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Itu kayaknya ngebuka sumber energi sama ketahanan yang beda. Oke, keren banget. Nah, sekarang buat Anda nih yang lagi dengerin, gimana caranya biar bisa mulai ngerasain atau numbuhin rasa tujuan ini dalam hidup sehari-hari? Di buku ini ada beberapa saran praktis nih. Ya, mungkin bisa dimulai dari refleksi ya. Gimana tuh refleksinya? Coba tanya ke diri sendiri deh. Pekerjaan Anda sekarang, atau aktivitas apapun yang Anda lakuin rutin, sekecil apapun kelihatannya. Ada nggak sih cara buat ngelihat itu sebagai kontribusi buat orang lain? Atau buat sesuatu yang lebih besar? Pendekatan Yeager tadi. Oke, coba cari kaitannya ya. Terus apa lagi? Terus coba pikirin soal job crafting tadi. Ada nggak cara-cara kecil buat mungkin ngubah sedikit tugas Anda atau cara Anda ngobrol sama rekan kerja atau klien biar rasanya lebih klik sama nilai-nilai Anda, biar lebih kerasa tujuan bantu orang lainnya. Jadi kita proaktif ngubah dikit-dikit ya? Bisa dicoba. Terakhir, ya, cari inspirasi. Lihat orang-orang di sekitar Anda atau tokoh publik mungkin yang kelihatan hidupnya punya tujuan jelas. Coba perhatiin, gimana sih cara mereka nyambungin apa yang mereka kerjain dengan kontribusi yang lebih luas. Amati dan pelajari dari contoh nyata ya? Betul. Intinya, tujuan ini kayak jangkar yang bikin grit kita kuat. Dia ngasih makna ke usaha kita sehari-hari. Bantu kita bertahan pas lagi susah karena dia nyambungin passion pribadi kita sama kebutuhan dunia di luar sana. Dan ini bukan sesuatu yang pasif ditunggu datang, tapi bisa kita bangun, kita kembangin secara aktif. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan ya. Coba lihat lagi deh kesibukan Anda sehari-hari. Ada nggak cara lain buat mandangnya? Bukan cuma sebagai tumpukan tugas, tapi mungkin sebagai bagian kecil dari sebuah kontribusi yang lebih bermakna. Perubahan sudut pandang kecil apa ya yang kira-kira bisa bantu Anda ngerasain tujuan yang lebih dalam dari apa yang Anda lakukan?